Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan BNJI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kriteria kerentanan banjirop. Nah, kriteria analisis ini adalah serangkaian faktor yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap dampak banjirop. Nah, kriteria ini melibatkan beberapa parameter sesuai dengan kriteria kerentanan yang akan digunakan, dan nantinya hal ini penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam hal mitigasi, adaptasi, dan perencanaan jangka panjang. Berikut kriteria kerentanan yang digunakan. Nah, ini menggunakan kriteria kerentanan dan hasil pembobotan dari penelitian Salsabila et al. Tahun 2024 yang melakukan penelitian mengenai banjirop di Jakarta Utara. Nah, ini beberapa parameter yang digunakan yaitu ketinggian lahan, penurunan muka tanah, pasang air laut, penggunaan lahan, jarak dari garis pantai dan sungai, dan juga curah hujan. Dan masing-masing parameter memiliki bobotnya masing-masing yang mengartikan seberapa besar pengaruh dari parameter tersebut terhadap terjadinya banjirop. Nah, nantinya hasil parameter yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode weighted overlay atau tumbang susun berbobot yang merupakan teknik overlay parameter-parameter yang menjadi faktor penentu penilaian kerawanan atau kerentanan suatu masalah. Dan nantinya nilai kerawanan ini akan diklasifikasikan berdasarkan nilai intervalnya menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama kita bahas yaitu ketinggian lahan. Tentu kawasan pesisir dengan kepiringan lereng yang rendah atau ketinggian lahan yang rendah sangat rentan mengalami banjirop. Dan luasan area genangan banjirop itu akan lebih besar pada ketinggian lahan yang rendah. Contohnya di Kota Pekalongan, penelitian menunjukkan bahwa penurunan muka tanah dan ketinggian lahan yang rendah berkontribusi pada perluasan area banjirop. Ketinggian lahan mempengaruhi tingkat kerawanan banjirop yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kurang dari 1 meter, 1 sampai 2 meter, 2 sampai 3 meter, 3 sampai 4 meter, dan juga lebih daripada 4 meter. Dan skor tertinggi ataupun bobot tertinggi pada parameter ini adalah ketinggian lahan kurang dari 1 meter dengan nilai 0,81. Kemudian penurunan muka tanah atau land subsidence, di mana hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab banjirop karena ketika permukaan tanah turun menjadi lebih rendah dibandingkan permukaan air laut, dan akibatnya air laut lebih mudah masuk ke wilayah daratan. Dan penurunan muka tanah ini dapat mengurangi ruang pelindung yang ada di pesisir sehingga air laut lebih cepat mencapai daratan. Parameter penurunan muka tanah diklasifikasikan menjadi 5 kelas dalam satuan meter, yaitu 0 sampai 0,3 meter, 0,3 sampai 0,5 meter, 0,5 sampai 0,6 meter, 0,6 sampai 0,7 meter, dan 0,7 sampai 0,8 meter, di mana skor tertinggi penurunan muka tanah ada pada kelas 0,6 sampai 0,7 dan lebih daripada 0,7 dengan nilai 0,29. Kemudian selanjutnya ada pasang air laut. Pasang air laut ini adalah salah satu faktor utama dan penggerak terjadinya banjirop, terutama ketika terjadi pada waktu tertentu seperti bulan purnama ataupun saat badai. Nah, siklus ini mempengaruhi frekuensi dan juga intensitas dari terjadinya banjirop. Parameter ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu wilayah yang tergenang rob dan juga wilayah yang tidak tergenang rob, di mana nilai pasang yang digunakan adalah nilai rata-rata pasang tertinggi selama 1 tahun. Dan wilayah yang tergenang diperoleh dari selisih ketinggian lahan dengan nilai rata-rata pasang air laut, dan hasil selisih yang kurang dari rata-rata pasang dapat dikatakan sebagai lahan yang tergenang rob. Nah, parameter selanjutnya adalah penggunaan lahan, di mana penggunaan lahan ini punya hubungan yang signifikan terhadap dampak dari banjirop. Daerah yang padat dengan bangunan dan infrastruktur, serta penggunaan lahan dari pertanian ke industri dan perumahan dapat memperburuk dan meningkatkan resiko dari banjirop. Contohnya di Kota Pekalongan, luas genangan banjirop tertinggi dominan pada area dengan penggunaan lahan permukiman atau 67% dari total 477,5 hektar area yang tergenang. Klasifikasi dari jenis penggunaan lahan itu terdiri dari ruang terbuka hijau, vegetasi, pemukiman, industri, sawah, lahan terbuka, dan juga badan air, di mana pemukiman dan bangunan industri punya pengaruh yang kuat dalam penggunaan lahan untuk mempengaruhi intensitas dari banjirop. Nah, selanjutnya ada jarak dari garis pantai. Kenapa parameter ini mempengaruhi untuk terjadi banjirop? Karena semakin dekat suatu wilayah dengan pesisir pantai, maka semakin tinggi tingkat kerentanan banjirop. Daerah yang berjarak kurang dari 250 meter punya risiko lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki jarak lebih dari 250 meter. Nah, parameter jarak dari garis pantai ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu 0 sampai 250, 250 sampai 500 meter, 750 sampai 1000 meter, dan lebih dari 1000 meter. Di mana skor tertinggi tentu pada wilayah yang sangat dekat ya, yaitu dengan jarak 0 sampai 250 meter dan 250 sampai 500 meter. Dan selanjutnya ada jarak dari sungai. Pengaruh dari jarak sungai ini tentunya juga signifikan terhadap terjadinya banjirop, karena luapan air sungai yang terjadi secara bersamaan dengan pasang tinggi, terutama jika saluran air mengalami penyumbatan, itu akan menyebabkan dan meningkatkan luasan dari genangan banjirop. Contohnya pada saat curah hujan yang tinggi di daerah hulu sungai, pasti dapat meningkatkan debit air yang mengalir ke sungai dan meningkatkan potensi luapan. Jika daerah tersebut dekat dengan laut dan mengalami pasang tinggi secara bersamaan, risiko banjirop juga meningkat. Nah, jarak dari sungai ini dibuat menjadi 5 klasifikasi, yaitu 0 sampai 100, 100 sampai 200, 200 hingga 300 meter,
300 hingga 400 meter, dan juga lebih daripada 400 meter. Nah, skor tertinggi berada pada kelas wilayah dengan jarak 0 sampai 100 meter, di mana memiliki nilai 0,29 pada parameter jarak dari garis sungai. Nah, ini contohnya ya, permukiman yang terdampak banjir rob di kawasan Melawan, Medan, yang berbatasan langsung dengan badan sungai. Parameter selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan volume air yang mengalir ke sungai dan saluran drainase. Nah, sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air yang besar akan menyebabkan genangan, terutama di daerah yang sudah dekat dengan permukaan laut. Laporan BMKG juga menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi di Jakarta Utara memperparah kondisi banjir rob karena hujan lebat dapat menyebabkan genangan air kembali ke laut dan menghasilkan genangan di pesisir, terutama saat terjadi pasang tinggi. Parameter curah hujan ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas juga, itu 1810 hingga 1820 mm per tahun, kemudian 1820 sampai 1840 mm per tahun, 1840 sampai 1860 mm per tahun, hingga lebih dari 1880 mm per tahun. Nah, skor tertinggi berada pada kelas 1860 hingga 1880 mm per tahun dengan nilai 0,81. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria kerentanan dari banjir rob. Terima kasih.